nanoteknologi itu molekul airnya sangat kecil, Pak. Sangat kecil ya. Kalau dalam istilah pertanian itu 1/1 miliar meter. Jadi molekul air ini kalau kita lihat, kan molekul ini nggak kelihatan Pak, bisa kita lihat pakai mikroskop. Itu molekul air. Nah, molekul air itu tadi sama pupuk nano ini dipecah lagi menjadi 1 miliar. Satu molekul begini itu pecah jadi 1 miliar. Jadi sangat halus. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop itu sudah tidak mampu. Dia harus ada lab khusus. Nah, lab itu yang punya adalah Dinas Kementerian Pertanian. Nah, sehingga pupuk ini sangat mudah diserap oleh tanaman. Nggak ada yang terbuang. Tidak lagi melalui proses fotosintesis. Fotosintesis itu begini Pak, ketika kita mau pupuk nih urea, urea ini kan harus larut dulu di tanah. Setelah larut, diserap oleh akar. Ya, benar. Masuk kambium, naik ke atas, sampai ke daun. Daun kena sinar matahari dulu, baru adalah pembakaran proses fotosintesis. Baru nutrisi itu dibagi ke seluruh jaringan tanaman. Tapi dengan pupuk paten itu udah nggak begitu Pak. Begitu dia nempel langsung dimakan. Oh, semprot ya? Iya, dia langsung dimakan. Jadi ketika dia kena batang, langsung dimakan oleh batang. Jadi batang itu langsung memproses makan langsung. Baru nanti ke daun, daun makan langsung. Kalau fotosintesis itu harus dimasak dulu. Nah, kalau ini ibaratnya, kalau kita pupuk yang lain itu ibaratnya tuh pohon ini dikasih beras. Dia masak dulu. Baru nanti bagi-bagi makanan. Nah, tapi kalau paten ini langsung ngasih nasi. Udah matang lah. Tinggal ngemplok. Kalau bahasa Jawanya tinggal ngemplok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pupuk ini hemat. Dikatakan hemat kenapa? Karena kandungannya lengkap, tapi harganya terjangkau buat petani. Menjadi solusi. Kenapa hemat? Per hektar 400.000 sekarang mau pupuk apa Pak? Itu membeli KCL aja. KCL 400 satu sak. Nah kalau cuma dikasih KCL, lengkap nggak makanannya? Kurang. Karena nggak 4 sehat 5 sempurna lah ibaratnya. Istilahnya lah. Iya kan dia butuh urea, butuh KCL, butuh TSP atau SP36. Nah di sini kandungan itu sudah ada semua. Gitu. Sudah ada semua dan dia yang jelas praktis. Karena kita nggak perlu bawa karung Pak. Untuk satu kebun karet ibaratnya cukup segini. Bawa ini 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar Pak. Makanya dikatakan praktis. Nah, pupuk organik itu bukan hanya ini aja Pak. Ada yang cair seperti POC kan gitu kan. Ada yang kotoran hewan. Itu juga organik. Nah, cuman kalau pupuk paten ini satu. Nah, kalau standarnya pemupukan kayak kalau standar pemupukan organik kan Pak, kalau satu lahan singkong itu paling enggak 4 ton baru dia bisa menggemburkan tanah. Karena kayak kotoran kambing itu, kotoran hewan tuh sangat bagus Pak. Karena apa? Karena dia menyerap air itu lebih lama, yang jelas. Kemudian kalau sering dipakai, makin lama tanah kita makin gembur. Nah, cuman kalau kita beli Pak, kotoran hewan itu 4 ton, nggak cukup Pak 1 juta sama ongkos mobilnya. Kalau kita sengaja beli. Tapi kalau kita mau melihara hewan, seberapa banyak kita punya hewan kan gitu. Gitu. Artinya itu bagus. Cuman kalau kotoran hewan itu dia ini juga Pak Umar. masih ada bakteri. Kalau Pak Umar bakterinya belum steril, ini si arep tak tiliki kan dia bisa leles, wis Pak. 8 dino. Perkembangannya Iya, kan, cepat gitu. juga. Nah, Ini tak tiliki. sedangkan ini dua box ini bukan pupuk semua Pak, bukan. Yang ini pupuk paten, yang ini imun paten. Imun itu untuk daya tahan tanaman. Nah, paten hadir di Lampung ini Pak, memberikan solusi ke petani. Kenapa? Satu, sekarang pupuk kimia mahal. Iya. Tetapi apa yang ada di pupuk kimia kandungannya ada semua di sini. Dan pupuk ini bukan pupuk yang artinya tidak resmi Pak ya. Jadi artinya pupuk ini juga sudah
sudah disahkan kandungannya oleh pemerintah. Yang bersangkutan adalah Kementerian Pertanian. Nah, contoh di Kampung Tua ini seperti Pak Ikomang Swersen juga sudah pakai pupuk ini. Beliau seorang polisi, waktu saya sosialisasi ke sana, saya ngomongin paten, HP-nya udah langsung main. Ya kita maklum namanya polisi kan. Karena begitu dia buka HP-nya dia udah langsung mengatakan pabriknya di Makassar. Benar Pak. Karena pabriknya ini di Makassar. Gudangnya di Lampung cuma satu di Pringsewu, Pak. Di Kecamatan Gading Rejo. Nah, kalau nama desanya Parerejo. Oh, di Parerejo. Di Parerejonya. Ini gudangnya di sana. Nah, kalau saya tugasnya adalah memberikan penyuluhan ke petani-petani. Kemudian nanti di tim pupuk paten ini enggak petani beli, habis itu kami menghilang enggak. Modelnya adalah pembinaan. Nah, contoh nih karet Bapak nih kok nanti seandainya kok kurang bagus apanya? Apa sedikit? Kalau contoh mati kulit ya, mati kulit kan ada dua jenisnya kalau di karet. Satu, kurangnya makanan awalnya, ya itu satu. Yang kedua adalah karena jamur. Yang agak repot itu karena jamur, Pak. Kalau karena jamur, seminggu langsung sembuh enggak bisa. Dia butuh waktu itu paling enggak 4 bulan. Dibersihkan dulu lingkar batangnya. Kalau ini bersih, lingkar batang dibersihkan, berikan pemupukan, kemudian ini diobatin. Kita obatin jangan pakai kimia, Pak. Jangan dietrel, Pak. Kalau dietrel itu sebetulnya bukan ngobatin, cuman nyedot aja. Itu jatah 3 hari dimakan sehari itu, Pak. Habis itu nanti kelaparan. Kalau sudah kelaparan, makanya kalau paling sulit kita menyembuhkan karet mati kulit karena kebanyakan obat perangsang. Nanti petani saya ajarkan bagaimana buat obat perangsang yang alami, yang organik, buat sendiri. Nggak ngerusak, malah ngobatin. Terus bagaimana yang sehat? Tambah banyak. Itu buatnya pakai ekstrak bawang merah. Tapi harus tetap menggunakan pupuk. Nah, pupuknya ini nanti ini bisa dicairkan. Ini satu pasang, satu imun, satu paten. Bapak buat air 20 liter itu disimpan. Nanti kalau mau diekstrak namanya bidang sadapnya ini kita ambil satu gayung, kita ambilkan bawang merah 10 biji atau sampai 15 biji. Kita masukkan blender sedikit, kasih airnya sedikit, terus kita blender, baru air sisanya dimasukkan. Diendapkan 1 malam, besok paginya baru boleh disemprotkan. Itu namanya ekstrak bawang merah. Ekstrak bawang merah itu ada 3 kandungannya, gibberellin, sitokinin, sama auksin. Auksin inilah Pak yang menyebabkan kekurangan auksin ini ketika rontok sulit untuk bertahan. Kena hujan dikit gugur lagi, kena hujan dikit gugur lagi. Coba Bapak lihat pohon selain karet yang nggak pernah dideres, contoh jengkol. Mau kemaraunya kayak apa Pak? Gugurnya nggak akan parah. Karena kandungan auksinnya nggak ada yang ganggu. Kalau ini diganggu tiap hari Pak kandungan auksinnya, betul nggak? Nah, sedangkan gibberellin, sitokinin itu namanya zat ZPT, zat pengatur tumbuh. Apabila nanti sering disemprotkan oleh bawang merah, ini pulihnya lebih cepat. Karena dia mengandung ZPT. Bapak kalau nggak percaya, Bapak nanam kembang di rumah. Kembang ini 2 begini. Bapak tancapkan di pot 1, yang 1 kasih bawang merah dulu. Nanti Bapak cepkan. Coba lihat 1 minggu nanti akarnya yang duluan tumbuh yang mana? Pasti yang pakai bawang merah. Karena dia mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh. Biasanya orang petani singkong itu dia sering beli ZPT itu, yang ditaruh di pangkal itu. Namanya apa? Antonik. Nah, itu juga ZPT. Itulah kandungan bawang merah. Nah, kemudian seperti sepa, etrel, biopon, vitamin karet, itu ZPT juga, Pak. Nah, teman dia kimia. Kapan? Saiki. Dia bisanya cuma total nggak? Nggak ngobatin. Boleh. Mati kulit. Bisa ngeter ke PPL Ya, karena dia nguras, Pak. Belum makan udah diambil, belum makan sudah diambil. Maka saya katakan tadi, makanan 3 hari, dimakan sehari. Memang kenyang, tapi besok kelaparan. Nah, kalau itu sering dilakukan,
mati Pak. Sekali kena jamur, kena akar putih dia Nular. nular. Penularan itu bisa disebabkan si petani sendiri Pak, dari bidang cadap. Contoh gini, ini kan masih mati kulit, tak jajal dikit lah, siapa tahu metu. Betul. Tek 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 tek, jamur udah dibawa Pak. Maka rata-rata mati kulit itu kenapa dia sering sebaris? Kan dia gini nih, ngadap nih kan, Ya benar. Benar. oh hurung metu, nyadap neh. Heeh. Ini udah bawa Kok virus ya? bawa virus. Makanya kalau sering dikasih bawang merah, pisau sadap kita itu bagus Pak. Kalau malam pulang dari nyadap, besok kita asah supaya besok berangkat nggak perlu ngasah, encepin bawang merah. Besok pisau bawa ke ladang, baru bawang merahnya buang. Luar biasa tuh Pak. Digetah juga akan bantu. Ini Pak Mul ini ngomong ini yo. Iya. Gitu. Ya enggak sampean Ini ada kok. bukti Pak saya di Kamungan Nah, Satu. ini udah cukup belum? Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman petani di Tulang Bawang. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ke depan. Karena kami hadir supaya apa? Moto kami adalah hemat, praktis, insya Allah panen berlimpah. Kenapa insya Allah? Karena ada Tuhan. Manusia hanya berusaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.